Shalom Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini kita akan memulai ibadah kita di rumah masing-masing yang dipandu oleh video singkat ini dan dilayani oleh P3MI. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk memulai ibadah kita pada hari ini dengan bersaat teduh sejenak. Mari kita memuji nama Tuhan dengan nyanyian rohani Metodis nomor 100, Yesus Engkau Juru Selamat. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih ya Bapa karena pada hari ini kami masih diberi kesempatan untuk dapat beribadah di rumah kami masing-masing. Tuhan, siapkanlah hati dan pikiran kami agar kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu dengan sungguh-sungguh hati yang tulus dan penuh sukacita. Tuhan, berkati ibadah kami di rumah kami masing-masing dari awal, pertengahan, dan hingga akhir. Berkati kami agar Engkau juga hadir di dalam tengah ibadah kami. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kita akan memasuki ruang doa syafaat. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa bersama-sama. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan kami Yesus Kristus, karena pada saat ini kami masih dapat beribadah dan memuji dan memuliakan nama-Mu di rumah kami masing-masing. Tuhan, kami pada saat ini ingin menyatukan hati kami berdoa untuk dunia ini yang sedang terjangkit wabah virus COVID-19. Kami mohon ya Bapa agar kiranya Engkau memulihkan dan memberkati duniamu ini, sehingga virus ini dapat segera berakhir, dan kami dapat beraktivitas seperti semula, dan juga dapat beribadah seperti semula. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk seluruh jemaat Gloria Karawang, agar kiranya Engkau selalu memberkati, melindungi, dan menyertai kami, sehingga kami terhindar dari sakit penyakit, dan selalu dalam keadaan sehat dan penyertaan Tuhan. Kami juga ingin berdoa untuk kami semua yang ada di dunia ini, agar kiranya Engkau memberkati kami, sehingga kami selalu tercukupi dalam kebutuhan pokok kami sehari-hari di musim pandemi ini. Memberkati pekerjaan dan usaha kami, baik di rumah ataupun di luar rumah. Memberkati kami anak-anakku yang masih sekolah ataupun kuliah, yang dilaksanakan juga di rumah kami masing-masing, sehingga kami tetap dapat menimba ilmu untuk menggapai cita-cita dan mimpi kami. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk virus COVID-19 ini agar segera berlalu dan memberkati setiap dokter, suster, dan tenaga medis lain yang bekerja untuk menyembuhkan para pasien yang terinfeksi virus corona. Kami juga ingin berdoa untuk setiap orang-orang yang terinfeksi virus tersebut ya Bapa, agar kiranya Engkau memulihkan dan menyembuhkan mereka dan menghibur hati mereka sehingga mereka tetap semangat menjalankannya dengan rasa syukur. Kami juga ingin berdoa untuk orang-orang yang meninggal akibat virus tersebut, agar kiranya Engkau menghibur dan menguatkan hati keluarga orang-orang yang telah ditinggalkan. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk pemerintahan dalam upaya mereka untuk mencegah tersebarnya virus corona, yang telah membantu kami juga dalam bantuan-bantuan lainnya. Dan kami juga ingin berdoa agar kami dapat bersatu
untuk melawan penyebaran virus melalui social distancing, mematuhi peraturan dan kebijakan yang ada. Tuhan Yesus yang baik, kami juga ingin mengucap syukur kepadamu untuk setiap orang-orang yang telah sembuh dari virus corona tersebut ya Bapak. Terima kasih Tuhan atas penyembuhan yang telah Kau berikan dan memelihara dan melindungi kami yang masih dalam keadaan sehat. Terima kasih ya Bapak. Tuhan, masih banyak doa-doa yang masih ingin kami panjatkan kepadamu. Biarlah Tuhan yang memelihara dan menggenapi semua hal yang kami perlukan dan pergumukan. Terima kasih ya Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Amin. Sambil mengumpulkan kantong persembahan, mari kita bernyanyi nyanyian rohani metodis nomor 121, persahabatan dan kesukaan. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bu Pendeta Wismawati. Shalom jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita bersyukur kalau hari ini kita kembali boleh memuji Tuhan walaupun kita masih tetap mengadakan ibadah di rumah. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema Roh Kudus memberi pertolongan dari Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai dengan 21. Saya tidak akan membacakan semua ayat ini, tapi saya hanya akan membacakan satu ayat saja, yaitu dari ayat yang ke-16. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ayat yang ke-16. Sebelum kita belajar lebih jauh, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk waktu kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami boleh mengadakan ibadah walaupun di rumah kami masing-masing. Kami yakin, kami percaya bahwa Roh Allah juga ada di tengah-tengah kami, memberikan hikmat pengertian kepada kami, sehingga kami boleh mengerti firman-Mu. Terima kasih Bapa, berfirmanlah Engkau kepada kami, karena kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, seseorang jika tahu kapan dia akan meninggal, ia akan memberikan pesan atau wejangan atau membagi harta warisannya kepada anak cucu ataupun keluarga besarnya. Secara umum orang memikirkan bahwa seseorang itu kalau sudah meninggal maka kehidupannya akan berakhir. Tidak ada apa-apa lagi yang perlu dipikirkan. Sehingga dengan pemikiran yang seperti itu, semasa hidup orang sering kali berbuat sesuka hatinya. Dia tidak memikirkan apa-apa, pokoknya yang penting asal dia senang saja, dia akan melakukannya dengan sesuka hatinya. Sebelum Yesus disalibkan, dia juga memberikan atau memberitahukan kepada murid-muridnya bahwa dia tidak akan meninggalkan murid-muridnya sebatang kara atau yatim piatu.
Dia berjanji di dalam ayat yang ke-16 yang sudah kita baca tadi, ia akan memberikan seorang penolong kepada murid-muridnya. Karena Yesus tahu bahwa kehidupan yang akan dilalui oleh murid-muridnya itu begitu sulit. Yesus memohon kepada Bapa untuk mengirimkan Roh Kudus sebagai penolong untuk murid-muridnya. Tugas Roh Kudus untuk memberikan pertolongan kepada para murid dan menyertai mereka selama-lamanya. Kita tahu bahwa tugas Roh Kudus adalah memberikan kekuatan, penghiburan, dan juga menolong para murid untuk bertahan kuat di dalam menghadapi penderitaan atau pencobaan. Mengapa Yesus memberikan Roh Kudus sebagai penolong? Karena Yesus memahami jikalau saatnya tiba, murid-murid menghadapi kesulitan di dalam kehidupan mereka, dan Roh Kudus akan menolong mereka untuk mengatasi kesulitan ini. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita saat ini berada dalam situasi yang sulit. Virus corona meluluhlantakkan harapan, kebahagiaan, masa depan, pekerjaan, dan ekonomi baik negara maupun masyarakat atau rakyat. Kita bertanya dalam hati kita, apakah Tuhan memperhatikan dan menolong kita? Roh Kudus sebagai pribadi daripada Allah masih bekerjakah sampai pada saat ini untuk memberikan pertolongan, penghiburan kepada kita? Saya percaya Allah Roh Kudus tetap bekerja hingga saat sekarang ini. Roh Kudus menghibur, Roh Kudus menguatkan dan menggerakkan anak-anak Tuhan untuk melihat dan mengulurkan tangannya untuk memberikan pertolongan, berbagi kepada sesama di dalam menghadapi keadaan sulit oleh karena virus corona. Banyak anak-anak Tuhan, baik sebagai tenaga medis, pedagang, buruh pabrik, ibu rumah tangga, atau bahkan korban yang positif corona pun, mereka mendapatkan atau mengalami pertolongan daripada Tuhan. Bahkan mereka juga bisa dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat dengan berbagi kepada sesama. Seperti contohnya GMI Grace Kelapa Gading. Mereka bukan hanya mendapatkan persembahan untuk kas gereja mereka dari jemaat itu naik 100%, tetapi mereka juga bisa berbagi dengan orang-orang lain yang membutuhkan, seperti memberikan sembako kepada tukang beca, ojol, ataupun masyarakat yang ada di sekitar gereja mereka yang membutuhkan pertolongan. Demikian juga untuk GMI Lipo Cikarang, mereka juga mengulurkan tangan mereka, memberikan bantuan sembako kepada jemaat yang membutuhkan, bahkan juga kepada orang-orang yang ada di sekitar gereja yang membutuhkan makanan oleh karena kekurangan makanan pada saat pandemik ini. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, ini merupakan contoh kepada kita, di mana saat menderita pun banyak orang bermurah hati, mereka membagi berkat kepada yang lain. Dari pekerjaan, Roh Kudus menggerakkan anak-anak Tuhan untuk mentaati firman Tuhan.
pada ayat 15 dan 21 memberikan penjelasan kepada kita bahwa setiap anak-anak Tuhan harus menuruti firman Tuhan untuk menyatakan firman itu di dalam kehidupan mereka sehari-hari dalam perbuatan. Sebagai anak-anak Tuhan yang sudah merasakan kasih Allah, mewujudkan kasih itu di dalam kehidupan mereka dengan perbuatan. Yang menjadi perenungan bagi kita adalah, apakah gerakan Roh Kudus untuk Anda perbuat pada minggu ini? Kemudian kita juga merenungkan, apa respon kita terhadap gerakan Roh Kudus yang bekerja di dalam hati kita. Kiranya melalui pelajaran ini kita diingatkan kembali untuk senantiasa mengikuti, meresponi apa yang Roh Kudus katakan di dalam hati kita. Kita wujudkan di dalam perbuatan kita sehari-hari. Kiranya Tuhan menolong kita dan memberkati kita sehingga kita boleh menjadi alat Tuhan untuk dipakai sesuai dengan kehendaknya sebagai respon kita dalam menanggapi karya Roh Kudus dalam hati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah memberikan Roh-Mu kepada kami untuk menolong kami. Dalam kehidupan kami banyak menemukan kesulitan, tetapi kami percaya bahwa Roh Kudus mengingatkan kami, meneguhkan kami, menghibur dan menguatkan kami. Biarlah iman kami semakin bertambah dan kami membutuhkan pertolongan daripada Allah untuk senantiasa memimpin kami di dalam saat-saat sulit ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Doksologi. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Rohul Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan pikiranmu serta terimalah berkat Tuhan. Maka anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang daripada Allah Bapa, beserta dengan persekutuan Roh-Nya yang kudus, kiranya menyertai kamu sekalian, keluarga kalian, mulai hari ini, besok sampai selama-lamanya. Amin. 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 Ibadah kita selesai, Tuhan memberkati kita.